Singkat waktu, dikarenakan iklim Arab saat itu yang kurang baik untuk bayi yang baru lahir, membuat Siti Aminah menitipkan Muhammad kecil untuk disusui oleh Suwaibah, yaitu seorang budak dari paman Nabi Muhammad yang bernama Abu Lahab. Namun celakanya, di sini Abu Lahab yang tidak menyukai Muhammad, lantas dia pun meminta budaknya supaya berhenti menyusui Muhammad. Mendengar hal tersebut, Abu Muthalib kemudian bergegas menemui Abu Lahab untuk menanyakan alasannya melakukan hal tersebut. Namun dengan sombongnya, Abu Lahab menjawab pertanyaan ayahnya itu dengan berkata bahwa Suwaibah adalah budak untuk melayani istrinya, bukan melayani Muhammad. Oke, next. Di sini Muhammad kecil kemudian ditawarkan untuk disusui kepada Mudiat, yaitu orang-orang dari Bani Sa'ad yang sengaja datang ke Mekah untuk mencari bayi-bayi yang masih menyusui dengan harapan mendapatkan bayaran atau hadiah. Di sini ternyata mereka menolak menyusui Muhammad karena dia adalah anak yatim. Namun beruntungnya ada seorang wanita yang bernama Halimah Sa'diyah yang belum mendapatkan bayi untuk disusui. Di sini Halimah bersedia mengambil Muhammad sebagai anak susunya. Dan saat itu Abdul Muthalib kemudian memutuskan Muhammad untuk dibawa oleh Halimah Sa'diyah. Tentunya keputusan tersebut membuat Siti Aminah sangatlah bersedih karena dia akan berpisah dengan bayinya. Halimah Sa'diyah. Lantas Halimah dan suaminya pun membawa Muhammad ke rumah mereka. Di sini kehadiran Muhammad di kehidupan Halimah dan sekitarnya membawa keberkahan bagi lingkungannya yang penuh dengan kedamaian, kegembiraan dan kecukupan. Di sisi lain, wanita-wanita yang dibayar oleh Ismail untuk memeriksa setiap bayi yang memiliki tanda di punggung, namun usaha mereka tidak membuahkan hasil. Beralih ke 2 tahun kemudian, saat ini Halimah membawa Muhammad untuk mengunjungi ibunya di Mekah. Setelah itu Halimah juga memohon izin kepada Siti Aminah agar dia bisa membawa kembali Muhammad di usia 4 tahun. Dan Siti Aminah pun mengizinkannya. Subhanallah. Sementara itu, Ismail yang penasaran dengan sosok Muhammad, dia pun mencoba merayu dengan iming-iming akan memberikan kain sutra kepada Abdul Muthalib. Namun Abdul Muthalib menolak untuk memberitahu nama cucunya dan keberadaannya kepada Ismail karena merasa Muhammad kecil sedang terancam. Kemudian Abdul Muthalib memutuskan untuk menyerahkan kembali Muhammad dan anak-anak kepada Halimah untuk dibawa ke Sa'ad. Keputusan tersebut kembali membuat Siti Aminah terpukul karena harus mengikhlaskan kembali berpisah dengan anak tercintanya. مشغول شوید. همه عمرم به فراق گذشت. محمد باید فردا به سعدیه برگردد. Singkat cerita, Muhammad pun sampai di Sa'ad, dan pada malam harinya saat Muhammad sedang tertidur, mendadak rumah mereka diserang oleh orang-orang tak dikenal, sehingga terjadi pertarungan antara suami Halimah dengan gerombolan penjahat tersebut. Muhammad را به مکه میبرم. او را آماده کن. Setelah kejadian itu, pagi harinya suami Halimah bergegas membawa Muhammad ke Mekah. Sesampainya di kota Mekah, dia pun menceritakan peristiwa tersebut kepada Abu Thalib dan Abdul Muthalib. Mendengar hal itu, mereka pun kemudian bergegas menyembunyikan Muhammad di tempat yang aman. بگو توشه مهیا کنند. با تنهایی عظیمش. Setelah beberapa hari bersembunyi, Siti Aminah kemudian membawa Muhammad kecil ke rumah keluarganya yang berada di Yasrib. Ketika mereka sampai di Yasrib, lalu mereka pun disambut oleh sang kakek dari Siti Aminah. Kedatangan Muhammad kecil di Yasrib lantas membuat kedamaian di negeri tersebut. Aminah kemudian memberitahukan Muhammad kepada makam almarhum ayahnya, yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib. Singkat cerita, tak lama dari itu, Siti Aminah kemudian jatuh sakit. Melihat ibunya yang sedang sakit, Muhammad kecil mengambilkan buah apel untuk ibunya. Hal ini terjadi karena secara alami dia mengikuti mendiang ayahnya Abdullah yang mencoba menghibur Siti Aminah di saat dia sedang bersedih.
Setelah beberapa hari dirawat di Yastrib, Muhammad kecil bersama ibunya dengan kondisi yang masih lemah berniat kembali ke Mekah. عمري وصال فقط 2 ماه. Sementara itu di lain tempat, Abu Thalib sampai mendapat firasat yang tidak baik bagi Muhammad melalui mimpinya. Sehingga dia pun memohon izin kepada ayahnya Abdul Muthalib untuk mencari Muhammad kecil dan Siti Aminah. Setelah itu Abu Thalib pun berangkat mencari Muhammad dan ibunya. Namun di tengah perjalanan Abu Thalib mendapatkan informasi dari rombongan yang bersama Muhammad dan Aminah bahwa ada beberapa kelompok yang sedang mencari Muhammad. Namun untungnya mereka berhasil menyembunyikan Muhammad dan ibunya yang sedang sakit parah di desa Abwa. Lantas mendengar informasi tadi, Abu Thalib bersama dengan sahabatnya bergegas ke Abwa. Sesampainya di sana, Abu Thalib mendapatkan kabar duka bahwasanya Siti Aminah, yaitu ibu tercinta dari Rasulullah Muhammad SAW, telah meninggal dunia. Sementara kondisi Muhammad kecil tidak sadarkan diri setelah melihat ibu tercintanya meninggal dunia. Melihat kondisi Muhammad kecil yang tidak kunjung membaik, lantas Abu Thalib merendam badan Muhammad di sebuah sumur. Namun ketika itu, sontak mereka pun diserang oleh sekelompok orang asing yang menginginkan Muhammad. Setelah itu Abu Thalib kemudian kembali ke Mekah dengan membawa Muhammad yang masih belum sadarkan diri. Sesampainya di Mekah, mereka disambut dengan isak tangis dari seluruh penduduk Mekah. Di sini Abdul Muthalib, yaitu sang kakek, sangat terpukul dan bersedih dengan berita duka atas wafatnya Siti Aminah serta keadaan cucu tercintanya yang masih belum sadarkan diri. Lantas Abdul Muthalib kemudian membawa Muhammad ke dalam Ka'bah. Dia pun berdoa untuk kesembuhan Muhammad. Sehingga atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muhammad pun terbangun dari pangkuan kakeknya yang sedang tertidur menjaganya. Sementara di sisi lain, tertua Yahudi sangatlah marah ketika mendengar kabar bahwa penyerangan itu yang ternyata didalangi oleh Ismail. Lantas tertua Yahudi itu mengecam perbuatan yang dilakukan oleh Ismail. Dan kemudian dia mencopot jubah suci ketua Yahudi yang dipakai oleh Ismail dan pengikutnya. عدت شلان اللورت سهر بشمل أمال فهت من